Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 018 garing 4 Romawi garing KIP PSI garing 2025, 019 garing 4 Romawi garing KIP PSI garing 2025, 016 garing 4 Romawi garing KIP PSI garing 2025 antara PT Sumber Rezeki Pangan, PT Ayani Family Group, PT Porkom Indonesia terhadap Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia segera dimulai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Selamat sore dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register 016 garing 3 Romawi garing KIP PSI garing 2025 antara PT Porkom Service Indonesia terhadap Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kemudian register 018 garing 4 Romawi garing KIP PSI garing 2025 antara pemohon PT Sumber Rezeki Pangan terhadap termohon Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan register 019 garing 4 Romawi garing KIP PSI garing 2025 antara PT Ayani Family Group terhadap termohon Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada hari ini Rabu 30 Juli 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan. Baik, untuk register 18 dari PT Sumber Rezeki Pangan menarik permohonan informasinya. Untuk itu hari ini majelis akan membacakan penetapan. Saya akan bacakan langsung. Penetapan nomor 018 garing 4 Romawi garing KIP PS A PNTP garing 2025. Komisi Informasi Pusat yang memeriksa dan memutus sengketa informasi publik nomor 018 garing 4 Romawi garing KIP PSI garing 2025 membaca: 1. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan diregister di Kepanitraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 16 April 2025 dengan nomor 018 garing 4 Romawi garing KIP PSI garing 2025 antara nama PT Sumber Rezeki Pangan, alamat Jalan Tangkit Raya nomor 1 RT 001 RW 00 Sungai Gelang Muaro Jambi dikuasakan kepada Firmare & Co Jakarta, Attorneys Law Dr. Alessandro Rey, SHMH, MKN, BSC, MBA, dan kawan-kawan, Jalan Menteng Utama 2, Blok FB 11, nomor 19, Pondok Ranji, Ciputat Timur 15412 terhadap nama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, alamat Jalan Gatot Subroto nomor 40-42, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. 2. Penetapan Ketua Komisi Informasi Pusat nomor 24 garing PNTP strip MK strip M garing 2025 tentang penetapan Majelis Komisioner dan Mediator Register Sengketa nomor 018 garing 4 Romawi garing KIP strip PS garing 2025 tertanggal 12 Mei 2025 menimbang: 1. Bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik akuo dalam proses adjudikasi non-litigasi. 2. Bahwa pemohon mengajukan surat pencabutan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Ketua Majelis Komisioner melalui surat tertanggal 16 Juni 2025 dengan alasan bahwa permohonan informasi yang dimohonkan sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan, sehingga pemohon informasi menyatakan mencabut permohonan informasi yang telah diregister di KIP dengan nomor 018 garing 4 Romawi garing KIP PSI garing 2025. 5. Bahwa pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2 tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak termohon. Mengingat bahwa berdasarkan pasal 23, pasal 26 dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, junto pasal 15 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik menetapkan: 1.
menerima permohonan pencabutan pemohon penyelesaian sengketa informasi publik. 2. Menetapkan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. 3. Memerintahkan kepada Panitra untuk mencoret permohonan sengketa informasi nomor 018/4 Romawi KIP PSI 2025 dari register sengketa. Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 oleh Majelis Komisioner Rosvita Fitri Polin selaku Ketua Merangkap Anggota, Majelis Komisioner Arya Sandi Yuda dan Samrotun Najah Ismail masing-masing selaku anggota Majelis Komisioner. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Muhammad Rehan Pradipta selaku Panitra Pengganti Komisi Informasi Pusat dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rosvita Fitri Polin ditandatangani, anggota Majelis Samrotun Najah Ismail ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandi Yuda ditandatangani, Panitra Pengganti Muhammad Rehan Pradipta ditandatangani. Untuk salinan penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Baik, selanjutnya kita masuk kepada register 016. Untuk register 016 ini catatannya saya meminta kepada pihak pemohon untuk melakukan uji konsekuensi. Sudah dilakukan? Sudah. Bisa disampaikan ke majelis dokumennya? Termohon mengecualikan ya. Coba silakan dijelaskan terkait hasil uji konsekuensinya apa yang menjadi dasar pertimbangan. Baik. Oke. Baik, terima kasih Majelis Komisioner. Sebelumnya kami sampaikan bahwa yang diminta oleh pemohon adalah dasar hukum yang melarang dilakukan peliputan elektronik audiovisual untuk kepentingan wajib pajak dalam tahapan pemeriksaan. Nah, yang kami lakukan konsekuensi adalah atas dari hasil rekaman suara atau audio dan atau gambar atau visual yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam pertemuan antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak dalam setiap tahapan pemeriksaan pajak. Dasar hukum yang melatar belakangi pengecualian adalah di pasal 17 huruf B serta huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya. Kemudian pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 beserta penjelasannya, junto pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau kita singkat Undang-Undang KUP beserta penjelasannya yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta penjelasannya. Kemudian pasal 17 huruf J Undang-Undang KIP beserta penjelasannya, junto pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Kemudian pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 14 tentang KIP beserta penjelasannya, junto pasal 44 ayat 1 huruf B huruf H dan huruf I ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan beserta penjelasannya. Kemudian pasal 17 huruf J Undang-Undang Nomor 14 2008 Undang-Undang KIP beserta penjelasannya, junto pasal 36
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi beserta penjelasannya. Konsekuensi atau pertimbangan bagi publik apabila informasi tersebut dibuka adalah yang pertama, dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak dan atau wajib pajak lawan transaksi. Dapat disalahgunakan untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dan atau wajib pajak lawan transaksi dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya berdasarkan suatu pemeriksaan. C. Pejabat yang tidak memenuhi ketentuan pasal 34 Undang-Undang KUP sebagaimana diubah berikut perubahannya, diancam pidana sesuai ketentuan pasal 41 Undang-Undang KUP beserta penjelasannya. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai ketentuan pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan beserta penjelasannya. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan beserta penjelasannya. Dapat menimbulkan gugatan dan tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sesuai ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian, apabila ditutup informasi tersebut, maka dapat mencegah timbulnya persaingan usaha tidak sehat akibat dari terungkapnya informasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak dan atau wajib pajak lawan transaksi, mencegah penyalahgunaan data dan atau informasi untuk melakukan penipuan kepada wajib pajak dan atau wajib pajak lawan transaksi dengan meminta imbalan atau menawarkan iming-iming lainnya berdasarkan surat pemeriksaan. Pejabat terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 41 Undang-Undang KUP beserta penjelasannya. Pegawai terhindar dari ancaman pidana penjara atau denda dengan diatur pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan beserta penjelasannya. Pegawai terhindar dari ancaman pidana sesuai ketentuan pasal 85 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan beserta penjelasannya. Dan terakhir, mencegah timbulnya gugatan dan atau tuntutan ganti rugi dari subjek data pribadi sebagaimana ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Demikian menjadi yang mulia uji konsekuensi yang dilakukan oleh BPID pelaksana BPID Tingkat 1 DJP beserta dengan BPID Kementerian Keuangan. Ya, jadi kalau saya baca uji konsekuensi yang dilakukan, ini kan uji konsekuensinya yang pertama adalah data dan informasi terkait masalah hukum, dan yang kedua adalah hasil rekaman suara, Izin yang mulia, dan atau yang nomor 1 ini kita hanya menunjukkan halaman pertama. Ya, ini kan yang hasilnya yang 97 ini kan. 97 betul. Ya. Maka tadi saya baca nih hasil rekaman suara, audio dan atau gambar visual yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sementara permohonan informasinya adalah apa yang menjadi dasar hukum wajib pajak dilarang melakukan, merekam, dan melakukan peliputan elektronik secara audiovisual. Harusnya item ini yang dilakukan uji konsekuensi. Kan di sini nih kalau di surat jawaban dari termohon ada menyampaikan nih, salah satunya dalam hal melakukan peliputan maupun perekaman suara, audio, dan gambar visual oleh selain petugas DJP, maka 1. Data dan atau informasi wajib pajak, 2. Data dan sebagainya tidak dapat terjamin keamanan dan kerahasiaannya. Nah, ketentuan yang disampaikan oleh termohon ini termuat di mana? Ini yang dilakukan uji konsekuensi sebenarnya. Kalau ini kan sudah hasil ya, hasil itu adalah hasil rekaman yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, sementara bukan itu yang diminta. Yang diminta adalah saya nih di ruang sidang ini saya mau melakukan perekaman, ada nggak dasar hukumnya, ada nggak ketentuan yang mengatur itu nggak boleh gitu. Yang boleh hanya misalnya pihak terkait DJP di sini ya. Nah, hanya boleh petugas DJP yang melakukan perekaman gitu kan.
Nah, kenapa? Gitu, ada nggak dasar hukum yang mengatur ini? Gitu. Apakah peraturan menteri, apakah peraturan kepala, gitu dan sebagainya. Jadi ini yang sebenarnya harus dilakukan uji konsekuensi. Kalau ini kan hasil yang dihasilkan oleh DJP. Baik. Sepemahaman kami yang mulia, uji konsekuensi itu maaf, saya ulangi bahwa dasar hukum itu karena sifatnya publik, ya sudah diketahui publik dan sudah diundangkan atau apapun itu sudah tidak perlu lagi dilakukan uji konsekuensi. Dan pertanyaan dari pemohon terkait dengan dasar hukum dilarangnya melakukan perekaman dalam tahapan pemeriksaan sudah kami sampaikan dalam surat-surat kami baik saya itu di undang-undang atau di peraturan selain undang-undang? Di undang-undang. Kami kutip undang-undang ada, di peraturan undang-undangnya pasal berapa? Coba? Pasal 34 Undang-Undang KUP. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 berikut perubahannya. Apa yang bunyinya? Coba. Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat 2-nya, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bunyi undang-undang ini memang yang mulia tidak terus menyebut larangan perekaman. Namun ketika proses pemeriksaan, apabila itu dilakukan perekaman oleh selain DJP, sementara dalam proses pemeriksaan itu ada informasi yang tidak hanya wajib pajak tersebut, ya, tapi juga wajib pajak lain yang merupakan lawan transaksi dari wajib pajak tersebut, itu akan terungkap dalam proses pemeriksaan. Sehingga kami para pemeriksa khususnya petugas pajak punya kewajiban untuk merahasiakan itu. Iya betul, tapi kan yang ada di undang-undang ini kan pasal 34 ayat 1 ini, kalau saya sendiri membacanya ini terlalu umum gitu loh. Masa lalu semua hal bisa dinyatakan dikecualikan, maka secara spesifik kan harusnya diturunkan dalam sebuah peraturan yang secara detail mengatur apa saja sih yang nggak boleh gitu loh. Bahwa di sini kemudian saya sebenarnya mengacu ke jawaban termohon saja, karena termohon kan menjawab secara spesifik di sini dalam hal melakukan peliputan, perekaman dan sebagainya. Ini mengacunya kemana gitu loh? Ada nggak peraturan? Baik, di aturan di bawahnya ada yang mulia, di PMK nomor 17 tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan. Berikut perubahannya, pasal 11 huruf K, bahwa dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa pajak wajib merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Berikut peraturan Dirjen Pajaknya Per 07 PJ tahun 2017 tentang pedoman pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi pasal 3 ayat 2, pertemuan antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak harus dilakukan pada waktu dan tempat sesuai dengan surat panggilan dan di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara, audio dan gambar atau visual. Nah ini sebenarnya yang dilakukan uji konsekuensi pada peraturan ini, karena ini kan bentuknya peraturan. Kalau tadi dia termuat di dalam undang-undang secara spesifik, saya akan bilang dikecualikan otomatis. Tapi karena dia bentuknya hanya peraturan dirjen, hanya peraturan menteri keuangan, itulah yang harus dilakukan uji konsekuensi. Maka uji konsekuensi itulah yang secara spesifik harusnya menggambarkan isi dari peraturan menteri nomor 17 sama peraturan dirjen pajak ini, itu loh yang dituangkan di dalam hasil uji konsekuensi. Ini kan kalau ini tidak menggambarkan ini nih. Karena perekamannya berdasarkan PMK berikut pernya bahwa perekaman itu dilakukan hanya oleh DJP, maka yang kami lakukan uji konsekuensi adalah hasil perekamannya itu yang mulia. Nah mana coba? Yang secara spesifik mengatakan bahwa perekaman hanya boleh dilakukan oleh DJP di mana? Di peraturan Dirjen Pajaknya Per 07. Pertemuan antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak harus dilakukan pada waktu dan tempat sesuai dengan surat panggilan dan di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara, audio dan gambar. Ini ruangan kami. Ya, tapi kan nggak ada menyatakan bahwa pihak lain tidak boleh melakukan perekaman, kan? Saya sebagai pihak terkait begitu loh. Kalau misalnya, saya diam-diam melakukan perekaman, kan sekarang zaman teknologi kan, kita bisa naruh di mana aja alat perekam kan.
di badan kita pun tanpa diketahui kan bisa. Kalau tiba-tiba misalnya saya merekam tanpa diketahui juga, ada nggak sanksi yang bisa dikenakan? Diatur nggak ada sanksi? Nggak ada juga pasti kan? Nah itu maksud saya, itu turunannya ini, turunan dari sebuah peraturan yang secara spesifik harusnya menggambarkan. Maka karena itu tidak ada di dalam undang-undang, itulah yang diuji konsekuensi. Kenapa? Ada larangan nggak bahwa tidak boleh wajib pajak dilarang melakukan perekaman? Kenapa? Dampaknya apa? Barulah masuk ke yang tadi nih pasal 17 dan sebagainya. Karena kan pertanyaannya yang waktu itu saya minta dilakukan uji konsekuensi adalah kenapa sih wajib pajak dilarang untuk melakukan perekaman? Gitu. Karena yang diminta adalah pertanyaan itu, bukan hasil rekaman yang sudah dilakukan. Karena hasil rekaman yang dilakukan bukan oleh petugas pajak itu tidak dapat meyakinkan kami bahwa data itu tidak akan tersebar kemana-mana. Ya betul. Maka itu makanya sebab termohon harus melakukan uji konsekuensi, menguatkan di dalam kajian itu. Kenapa wajib pajak dilarang melakukan perekaman? Sekarang saya misalnya mau melakukan perekaman terus dilarang, saya minta dong dasarnya mana nih yang menjadi dasar itu tidak boleh dilakukan perekaman. Oke, tidak ada undang-undang, peraturan menteri nggak ada, uji konsekuensinya dong, sudah dilakukan uji konsekuensi. Jika dilakukan perekaman maka dampaknya ABCD gitu loh. Dampaknya informasi yang ini akan tersebar keluar dan sebagainya, itu fungsinya uji konsekuensi, sehingga majelis mempunyai gambaran nih secara detail kenapa kemudian seorang wajib pajak tidak boleh melakukan perekaman. Karena kan di sini hanya menggambarkan yang boleh melakukan perekaman dari DJP. Oke, sekarang kenapa masyarakat nggak boleh? Kenapa? Saya sebagai wajib pajak kenapa? Dampaknya apa nih kepada publik itu? Sekarang kan badan publik harus mempertanggungjawabkan kepada publik nih. Kenapa saya seorang wajib pajak nggak boleh melakukan perekaman itu apa sebabnya? Gitu. Nggak ada di sini kan, yang ada yang nggak boleh nih. Kalau saya membaca di nomor 97 ini bahwa kita wajib pajak atau masyarakat nggak boleh nih minta hasil rekaman suara yang dilakukan oleh DJP, ya kan? Itu yang digambarkan di sini nih. Hasil rekaman audio yang dilakukan oleh DJP dalam pertemuan. Nah, kalau saya sebagai wajib pajak yang mau melakukan perekaman, bagaimana? Coba silakan dari PPD utama. Ya, jadi yang diminta oleh pemohon mengulangi kembali izin komisioner adalah dasar hukum kenapa wajib pajak tidak boleh melakukan perekaman pada saat pemeriksaan. Apakah dengan masukan yang disampaikan oleh komisioner berarti kami harus melakukan pengujian konsekuensi atas dasar hukum yang sebetulnya termasuk informasi yang wajib diketahui oleh publik seperti itu? Bukan, sekarang kan di sini berdasarkan uji konsekuensi yang saat ini dilakukan, pengertiannya adalah yang boleh melakukan perekaman hanya DJP, ya kan? Wajib pajak nggak boleh. Ketika hanya DJP yang boleh melakukan, berarti kan informasi rahasia dong, masuk kategori rahasia kan? Informasi mengenai hasil rekaman itu, ya betul kan? Ya, yang tadi dikatakan. DJP tidak wajib pajak tidak boleh nih ketika hadir dilakukan pemeriksaan, dia nggak boleh merekam. Nah, kalau saya menganalogikan saya sebagai wajib pajak, saya mau nanya mana dong yang menjadi dasar bahwa saya tidak boleh merekam, gitu loh. Ada nggak yang menjadi pertimbangan sehingga yang boleh merekam itu memang hanya DJP? Ini masuk nanti unsur yang kesininya dia akan nyambung masuk ke sini, tetapi itulah yang perlu dilakukan uji konsekuensi. Bahwa oke nih nggak ada nih memang peraturan yang mengatur itu, tetapi berdasarkan pertimbangan dari badan publik itu harus dikecualikan bahwa larangan itu tidak bisa atau misalnya perekaman itu tidak boleh dilakukan dengan pertimbangan A, B, C, D, E, F gitu. Itu yang perlu dilakukan uji konsekuensi. Mohon izin bertanya. Ya. Kalau kita perhatikan tabel dari lembar pengujian konsekuensi itu judulnya adalah di kolom kedua berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan. Berarti yang akan
menurut komisioner yang perlu PPID lakukan pengujian konsekuensi adalah informasi mengenai aturan larangan wajib pajak untuk melakukan perekaman dalam proses pemeriksaan wajib pajak. Seperti itu kan? Iya, wajib pajak. Jadi dia di sini di informasi ya sini ya, kalau sini maksudnya ya. Iya. Larangan bagi wajib pajak untuk melakukan perekaman dan peliputan elektronik ya, secara audiovisual. Jadi nih, itu baru masuk ke penjelasan di sininya nih yang menjadi kajiannya. Kenapa kemudian wajib pajak itu memang dilarang? Mengacu kepada tadi ada permennya, mengacu kepada ada peraturan dirjen dan sebagainya begitu, bahwa itu yang dibolehkan hanya DJP misalnya begitu gitu. Jadi berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan, maka dia harus secara spesifik membunyikan apa sih sebenarnya yang akan dikecualikan. Kalau ini kan kalau saya membaca, saya jangan kalau termohon menjelaskan kepada saya paham. Tapi kalau orang lain yang membaca yang tidak paham, dia hanya akan mengartikan ini bahwa yang nggak boleh hasil rekaman dari yang dibuat oleh DJP, gitu. Ya, jadi yang tidak ada undang-undangnya, yang mungkin tidak ada peraturannya, tapi menurut termohon itu dikecualikan, itu yang perlu dilakukan konsekuensi. Gitu. Dari majelis, silakan kalau ingin digali. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ketua. Sederhana aja untuk termohon. Seandainya wajib pajak ingin melakukan perekaman, itu kira-kira boleh nggak? Tidak boleh kan? Ada ketentuannya nggak? Itu kita terjemahkan jadi biar lebih enak. Ada ketentuannya. Ketentuan. Kalau nggak ada ketentuan, berarti boleh. Ketentuannya yang mengatur yang boleh merekam itu hanya petugas pajak. Ada ketentuan. Ada di pernya. Misalnya. Iya. Sekarang kalau misalnya saya ke pemohon, kira-kira ketentuan itu sudah disampaikan? Sudah. Pemohon, kira-kira kalau dengan ketentuan itu bisa, karena saya lagi ternyata beberapa pertanyaan pemohon kepada Kemenkyu memang agak simpel ya, tetapi perlu diamati. Kalau seandainya peraturan itu disampaikan sebegitu, kira-kira bisa dipahami? Izin majelis, sangat tidak bisa dipahami. Kenapa majelis? Karena ketika ini berdasarkan fakta empirik majelis ya, ketika pemohon dilarang merekam, termohon juga tidak bersedia memberikan hasil rekamannya. Ini persoalan. Lalu pemohon bertanya lagi, kalau termohon tidak mau memberikan hasil rekamannya, maka izinkan pemohon untuk merekamnya. Ya, untuk kepentingan pemohon, kontrol sosial, edukasi. Nah, itu pemohon perlu, dan untuk introspeksi bagi pemohon sendiri. Jadi tidak jelas kenapa dilarang. Dan memang normanya majelis tidak ada yang mengatur secara tegas itu dilarang. Kalau itu tadi peraturan tadi itu disebutkan hanya perekam, bahwa proses pemeriksaan itu dilakukan di suatu ruangan yang tersedia alat perekam audio dan visual. Berarti kan ini mewajibkan DJP untuk melakukan perekaman. Tapi jangan dibalik, kalau nggak kelihatan jadi berarti boleh, ya kan? Nah itu mungkin itu termohon, artinya benar kata ketua tadi, kalau segala sesuatu yang nggak ada, yang nggak boleh, itu harus ada dasarnya. Nah kalau nggak ada dasarnya berarti boleh harusnya, logikanya gitu. Tapi kalau memang ini nggak boleh, ada nggak, makanya perlu dilakukan. Kenapa itu nggak boleh? Atau kenapa itu tidak? Memang kalau dianalogikan dengan informasi itu boleh disampaikan, kan memang uji konsekuensi. Nah itu yang kalau Kemenkyu bisa membuat peraturan dan berlaku ini, ya mungkin itu menjadi salah satu solusi. Jadi memang ketentuan itu
diterjemahkan, jangan diterjemahkan orang lain sama dengan apa yang mendasari kita, ya kan? Nah, memang kan kalau barang publik kan, kalau untuk membuat kebijakan publik harus melihat dari analisis segala sisi kan, dari unsur sosialnya, hukumnya, dari. Nah, kalau memang misalnya permintaan ini kalau nggak ada peraturan berarti boleh logikanya, karena mereka juga kalau pemohon juga berat, untuk apa nih hasil rekaman gitu ya dari pemohon ya, untuk apa nih hasil rekaman mereka yang dilakukan oleh kantor pajak. Nah, itu mungkin perlu dikelirkan dengan kacamata yang sama, ya kan, karena kita kan sama-sama sebetulnya dari yang wajib pajak juga perlu haknya dia untuk memperoleh informasi yang jangankan gitu sekarang sidang ini saja kan terbuka. Terus pemohon ya, kalau tadi ada beberapa pemohon bisa dilihat itu bisa merekam sendiri, ya kan. Nah, tetapi memang kembali lagi kalau nggak bisa harus ada peraturannya. Lah, itu tadi yang kata ketua, kalau nggak peraturan lakukan uji konsekuensi. Kenapa itu tidak boleh dan kebetulan tidak ada terpenuhi rekamannya peraturannya. Kalau itu pasti ada irisan lah kalau di konsekuensi tadi, karena kacamatanya hasil rekaman kan. Kalau pemohon yang minta mana regulasi, mana dasar hukum yang mengatakan nggak boleh merekam, gitu kan pemohon, benar ya? Betul. Jadi itu barangkali bukan barangkali ya, supaya terjawab. Kalau ini jawabannya beda dengan yang diharap. Mereka harapan kalau nggak boleh, itu mana peraturannya? Kalau ini peraturannya uji konsekuensi nggak boleh ngasih rekaman, kan gitu. Dua hal yang kita mungkin sama persepsi dulu. Nah bukan mungkin. Yang tadi pendapat ketua itu menjadi bagian tindak lanjut yang sebagai solusinya. Terima kasih. Baik, dari majelis ya, jadi saya tegaskan lagi, ini saya membaca peraturan Dirjen Pajak ini berulang-ulang nih, saya baca untuk memaknai poin B-nya di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara dan gambar, kan? Nah, kalau saya memaknainya itu menjadi hak dari DJP ketika melakukan pemeriksaan harus ada alat perekam, ya kan, dan gambar. Tapi tidak secara spesifik kemudian mengatakan ya itu nggak, orang pihak lain yang diperiksa nggak boleh merekam, itu nggak tergambar di situ, gitu. Maka majelis kan memerintahkan, ini nggak ada loh. Majelis sendiri membacanya, saya sendiri membacanya belum tergambar secara spesifik. Maka kami memerintahkan silakan lakukan uji konsekuensi terkait ketentuan untuk melakukan perekaman atau peliputan bagi wajib pajak, larangan untuk melakukan peliputan atau rekaman bagi wajib pajak pada saat dilakukan pemeriksaan, ya. Nanti kemudian itu menjadi dasar bagi kami untuk menelaah nih, untuk melakukan uji publik sejauh mana kemudian pengecualian informasi yang dilakukan oleh termohon itu memang akan lebih banyak mudarat daripada manfaatnya ketika itu dibuka kepada publik, gitu ya. Nanti silakan dimasukkan. Jadi sekali lagi mengacunya kepada di sini ketentuan, ya, untuk melakukan bagi wajib pajak untuk melakukan perekaman atau peliputan, ya, sehingga itu harus dikecualikan. Itu menjadi apa yang menjadi pertimbangan dari pihak termohon, gitu, ya. Seminggu cukup nggak? Cukup ya, melakukan uji konsekuensi itu ya. Ya. Nanti dampaknya apa, terus kemudian apa yang harus dilindungi di situ itu semua dijabarkan di dalamnya, ya, untuk menjadi pertimbangan bagi majelis. Termohon nggak sama nih persepsinya nih dengan ketua. Udah sama nih ya, sama ya, clear ya. Baik. Jadi nanti bagian kolom kedua ini pokoknya isinya adalah ketentuan, ya. Apa
yang menjadi dasar ketentuan atau informasinya adalah ketentuan untuk melakukan perekaman atau peliputan bagi wajib pajak. Ini larangan kan, larangan untuk melakukan perekaman. Gitu. Ada petunjuk teknis lain nggak di sini tuh? Ya. Petunjuk teknis yang mungkin penjelasan dari peraturan itu, sehingga ada mungkin beberapa alinea yang mengatakan, misalnya contoh, perekaman hanya dilakukan oleh petugas pajak dalam kurung tidak dibenarkan oleh wajib misalnya begitu. Karena kan pemohon ini tetap meminta peraturan, tetapi kalau memang belum ada nggak dasar yang lain yang bisa digunakan, yaitu tadi termasuk lakukan uji konsesi, tapi supaya jangan nanti hasil uji konsesi kita terima tapi pemohon merasa tetap butuh gitu kan. Itu perlu dikaji lah referensi untuk dasar pembuatan peraturan itu. Gitu ya. Secara letterbox mungkin tidak ada seperti itu. Tapi izin kalau boleh menyampaikan kepada majelis yang mulia, sebetulnya sebagai mungkin yang pemohon ataupun siapapun ketika melihat bahwa seperti bunyi PMK-nya lah gitu kan. Jadi dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemeriksa wajib merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Ini pun dengan mekanisme apapun gitu ya. Jadi merahasiakan itu kan dalam arti apapun yang disiapkan, kami petugas pajak, pemeriksa pajak berusaha untuk menyimpan apapun yang disampaikan oleh pemeriksa. Ya, jadi yang disampaikan oleh wajib pajak kepada kami pemeriksa gitu ya. Nah, makanya upaya-upaya untuk biar informasi yang disampaikan oleh wajib pajak kepada pemeriksa ini tidak tersebar, maka mitigasinya adalah jangan sampai ada salah contohnya rekaman yang dilakukan walaupun oleh pihak yang diperiksa, gitu. Karena di dalam proses pemeriksaan ada juga data informasi pihak-pihak lain, gitu ya, yang terkait, yang harus juga dilindungi oleh pemeriksa pajak. Nah, sebenarnya dari logika ini sebetulnya yang mulia, mohon menjadi pertimbangan bahwa tujuan kami untuk melarang merekam itu semata-mata karena kami punya kewajiban undang-undang sebagai pejabat negara, pemeriksa pajak harus merahasiakan informasi wajib pajak. Gitu ya, karena kami tidak punya keyakinan bahwa nanti rekaman itu akan kemana-mana. Bagaimana dengan dalam transaksi? Misalnya kami memeriksa PTA ini transaksi dengan PTB senilai 100 miliar. Nah, hanya kita tahu PTB ini yang bukan BP yang diperiksa. Kalau itu tersebar kemana-mana, semata-mata untuk itu. Sementara untuk hak wajib pajak terkait dengan proses pemeriksaan itu tahapan-tahapannya sangat dipenuhi hak wajib pajak gitu ya. Ketika pembahasan akhir hasil pemeriksaan itu semua koreksi disampaikan, semua pemeriksaan hasil-hasilnya disampaikan. Wajib pajak punya hak untuk menanggapi, ya. Kalaupun itu tidak puas, dia bisa keberatan. Kalau tidak puas, dia mengajukan banding di pengadilan pajak. Jadi hak itu terpenuhi. Jadi di proses ini mohon kiranya menjadi pertimbangan majelis bahwa tujuan kami bukan untuk mengekang wajib pajak, tapi memang kami diamanahkan untuk melindungi informasi tersebut. Terima kasih. Ya, jadi nanti termohon kan sebenarnya yang menjadi dasar hukum itu tidak mesti misalnya undang-undang yang mengatur perpajakan, tidak mesti undang-undang yang mengatur Kemenkyu, atau tidak mesti peraturan yang mengatur Kemenkyu, tapi bisa peraturan-peraturan atau undang-undang lain. Ini saya kasih contoh misalnya terkait data pribadi pasien, itu kan banyak undang-undang terkaitnya, ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang rumah sakit, ada undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, nanti silahkan coba dicari dasar hukumnya bahwa ketika melakukan pemeriksaan atau audit dan sebagainya, maka memang peliputan itu atau perekaman itu dilarang gitu loh. Siapa tahu ada undang-undang lain atau peraturan yang terkait yang diberlakukan untuk hal-hal seperti itu. Gitu ya, itu bisa dicantumkan sebagai dasar hukum. Jadi dasar hukum itu tidak mesti mengacu hanya kepada badan publik pajak saja begitu loh. Ya, jadi itu nanti dilengkapi dasar hukum, kemudian yang secara spesifik ya. Maka kalau di persidangan ini kalau kami minta secara spesifik ya karena kami butuh kajian untuk kemudian majelis melakukan uji publik.
sejauh mana memang itu harus dikecualikan atau kemudian harus dibuka kepada publik gitu. Ya. Demikian ya dari pihak termohon ya. Saya kasih waktu seminggu dari sekarang ya. Baik. Dari pihak pemohon ada yang ingin disampaikan lagi? Sedikit tambahan saja Majelis, terima kasih kesempatannya. Sekedar menyampaikan informasi tadi termohon mengatakan niat baiknya. Justru yang terjadi secara empirik itu berbeda dengan yang kami alami atau pemohon alami. Dengan tidak dilakukannya perekaman, ada indikasi kesewenang-wenangan di situ. Itulah yang kami alami Majelis, pemohon alami. Kenapa muncul utang pajak? Pengalaman kami 16 miliar itu karena nggak ada rekamannya. Itu fakta empirik. Nah, di lain sesi kita bisa mempersoalkannya. Tapi justru kenapa itu yang kami tanyakan, karena itu adalah pengalaman yang betul-betul terjadi. Nah, oleh karena itu ketika kami mohon larangannya, itu untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak ya, sebagai pihak yang tentunya punya hak ya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Jadi kalau tadi terbanding mengatakan itu semata-mata niat baik, justru itu potensi ya sebaliknya, karena yang dialami adalah a contrario. Yang dialami bukan seperti itu ya, dan itu faktanya. Kalau nanti bisa diurut, kalau termohon mau lihat silakan saja begitu. Makanya pemohon menanyakan itu, di mana itu normanya yang mengatur demikian ya. Nah itu saja Majelis, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari termohon ada yang ingin disampaikan lagi silakan. Satu kali. Isinya boleh. Ya. Isinya boleh. Kami memahami sekali gitu kan nuansa keyakinan dari pemohon terkait dengan apa yang tadi disampaikan gitu ya. Tapi kalau saya mau menyetir opini yuris doktorum dari Profesor Bernard Arif Sidarta, dalam konstruksi penafsiran hukum di Indonesia kita tidak sekedar mengenal apa yang disebut dengan contrario sebagaimana pemohon ungkapkan, tapi kita pun mengenal berbagai macam model penafsiran. Saya teringat beliau pernah mengatakan bahwa kita pun mengenal penafsiran hermeneutika, di mana penafsiran tersebut itu adalah penafsiran yang mencoba untuk menggabungkan beberapa model penafsiran. Di samping model penafsiran gramatikal sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal undang-undang, juga ada juga penafsiran lainnya seperti penafsiran sistematis, di mana kita menerapkan juga konsep ini di dalam jawaban kita. Juga ada juga penafsiran teleologis atau sosiologis, bahwa sekalipun kemudian tidak ada ketentuan yang secara lateral mengatur terkait dengan apakah kemudian wajib pajak itu boleh meminta atau merekam dan lain sebagainya, tapi bukan berarti dengan tidak adanya aturan tersebut itu kemudian memperbolehkan wajib pajak untuk kemudian merekam. Tapi kemudian kami pun memperlihatkan adanya urgensi fatal yang kemudian akan terjadi ke depannya kalau ternyata kemudian upaya tindakan tersebut dilakukan. Seperti contohnya adanya kemungkinan bahwa transaksi pihak ketiga terbongkar ke publik, merugikan keuangan negara, memberikan dampak masif, bahkan undang-undang sektoral di dalam undang-undang persaingan usaha jasa pun kemudian mengatur hal yang sama gitu. Sehingga kemudian upaya yang Direktorat Jenderal Pajak lakukan itu bukan sekedar semata-mata hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang KUP pasal 34 undang-undang yang kita lakukan, tapi kita pun kemudian mencermati dan memotret dari undang-undang terkait lainnya, seperti undang-undang persaingan usaha, kemudian undang-undang terkait dengan perlindungan data pribadi gitu. Sehingga kami ingin menegaskan lagi, kalau kita kemudian bersama-sama membaca jawaban dari kami hanya ingin menekankan bahwa ada beberapa model penafsiran sistematis yang sudah kami utarakan di halaman pertama dan halaman kedua, khususnya terkait dengan undang-undang KUP di pasal 34 ayat 1 dan ayat 2, yang kemudian mengamanatkan adanya kerahasiaan kami sebagai pejabat publik untuk kemudian merahasiakan informasi terkait dengan perpajakan, yang kemudian ini berkorelasi logis dengan sistematis interpretatif dari Undang-Undang 27 2022 tentang perlindungan data pribadi. Ketika kemudian data pribadi tersebut itu terungkap ke publik, maka itu ada potensi untuk timbulnya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2. Dan kemudian sebagaimana diamanatkan oleh Wethaver atau pembentuk undang-undang, PMK 17 2013 pun kemudian mengungkapkan pemaknaan lebih lanjut di pasal 11 huruf K sebagaimana sudah kami ungkapkan, bahwa dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa pajak wajib merahasiakan kepada pihak lain. Bahwa kemudian kami sebagai pejabat publik saja wajib untuk merahasiakan, padahal undang-undang saja sudah mengatur kewenangan untuk kami. Apalagi kemudian ketika informasi tersebut itu diperoleh
atau kemudian bisa secara bebas dikonsumsi oleh wajib pajak, apakah kemudian ada jaminan ke depannya bahwa informasi tersebut tidak akan disalahgunakan atau kemudian terbuka dalam ruang publik gitu. Bahkan undang-undang terkaitnya pun belum tentu mampu untuk mengakomodir hal tersebut gitu. Jadi sekali lagi mungkin kami hanya ingin menegaskan bahwa betul kalaupun memang ANSI dikatakan belum ada ketentuan yang mengatur wajib pajak untuk kemudian boleh melihat atau melakukan aktivitas perekaman, tapi kami pun mengandalkan beberapa model penafsiran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tingkat paradigma hukum untuk melindungi konstitusi Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Memang kalau kita bicara hukum, tafsirnya itu bisa banyak hal ya. Maka tadi saya selalu menekankan ya harus secara spesifik. Ketika itu tidak tergambar ya maka itulah pentingnya dilakukan yang namanya uji konsekuensi kalau badan publik mau mengecualikan sebuah informasi ya, bahwa belum ada peraturan karena gini di era keterbukaan informasi ini kita nggak bisa sekarang mengatakan oh ini nggak bisa diberikan nih, ini dampaknya begini. Pasti kita punya alasan kenapa kita nggak bisa memberikan, itu pasti. Tapi kita harus punya dasar. Jadi minimal kita punya SOP yang mengatur. Kenapa itu tidak boleh diberikan? Minimal SOP kita harus punya. Jadi kalau misalnya kita memberikan larangan ABCD, mana dasar yang mengatur itu mana? Itu harusnya ada. Bahwa dasarnya di sini sudah diberikan baik itu peraturan Menteri Keuangan dan sebagainya, masih secara umum tidak tergambarkan di situ larangan untuk melakukan peliputan dan sebagainya. Itu yang makanya saya bilang lakukan saja uji konsekuensi. Berdasarkan hasil uji konsekuensi itu nanti kami akan menganalisis dan kemudian melakukan uji publik begitu. Sejauh mana dampak dari akses yang diberikan kalau itu ada peliputan gitu ya. Demikian ya. Jadi silakan saja lakukan uji konsekuensi untuk menjadi bahan kajian bagi majelis dan bahan untuk melakukan uji publik terkait informasi yang menurut termohon itu masuk kategori informasi yang rahasia begitu ya. Demikian ya. Jadi yang untuk register 16 cukup, saya lanjut ke register 19 ya. Ini saya minta kepada pemohon untuk melakukan cross check di emailnya ya terkait surat yang dikirimkan oleh pemohon. Ada nggak? Diterima nggak suratnya? Kami sudah cek majelis. Ini kami sampaikan kepada majelis buktinya bahwa tidak ada email masuk majelis. Ini kami sampaikan ke majelis. Termohon kemarin bukti emailnya sudah disampaikan ke majelis belum? PDF email Sudah yang mulia. sudah ya, kan itu ada belum? Bukti email. Izin majelis kami sampaikan dulu ini hard copy. Ya, silakan. Izin menyampaikan kembali, oke, kalau diperlukan. Ya, boleh sekarang. Ada email yang bisa ditunjukkan nggak ke majelis? Emailnya bisa ditunjukkan langsung. Izin yang mulia, by system, jadi menggunakan aplikasi IPPID, nah otomatis terkirim ke emailnya pemohon.
Emailnya ayani@familygroup@gmail.com, benar nggak? Alamat emailnya. Ayani Family Group, Ayani Family pakai Y, group @gmail.com. Sama, benar ya? Family with Y. Ya, benar. Benar ya? Ini 11 Maret 2025 jam 14.55.20 berhasil terkirim. Tanpa spasi majelisnya. Iya, tanpa spasi. Coba satu orang di sini deh, coba cek, benar ya? Benar. Benar kan? Gimana caranya majelis bisa lihat by systemnya? Bisa nggak dibuka di sini? Izin kami minta tolong anggota yang incharge di sini. Ya. Speaker. Ini yang mana tadi? Kalau di desktop terus terjadi edit itu iya. Coba sebentar. Coba dari pemohon kalau mau lihat pengirimannya by system, maunya terkirim. Mas, jadi coba ini artinya Tapi share-nya ada keterangan. Ini gagal itu.
Baik, mohon untuk register 019 majelis sudah melakukan pengecekan. Jadi karena dari termohon bisa menunjukkan bukti bahwa itu sudah terkirim, maka kami menganggap trouble-nya ada di sistemnya email pemohon. Nah, berdasarkan hitungan hari, kami menghitung dari tanggal terkirimnya surat oleh termohon di tanggal 11 Maret, seharusnya pengajuan sengketa ke Komisi Informasi paling lambat di tanggal 8 April. Tapi sengketanya masuk di tanggal 22 April, pengajuan sengketa, maka dia kadaluarsa. Untuk itu, untuk register 019 tidak bisa dilanjutkan dan akan masuk kepada putusan sela. Terhadap putusan sela, pemohon dipersilakan untuk mengajukan permohonan informasi ulang. Ya, karena batasan waktu tidak terpenuhi. Gitu. Jadi silakan, karena kami juga pernah mengalami hal seperti ini, trouble di emailnya. Setelah dicek oleh orang IT, ternyata yang trouble di emailnya, email penerima. Maka harus di cross check di email penerima. Kami berdasarkan bukti. Jadi kalau sama saja dengan misalnya pemohon mengirimkan kepada termohon, termohon menyatakan tidak menerima, tapi pemohon bisa menunjukkan bukti bahwa itu telah terkirim, telah berhasil terkirim, maka kami berdasarkan bukti yang ada. Dalam hal ini termohon sudah bisa membuktikan bahwa memang terkirim dan alamat emailnya sesuai, dan yang lain-lain dengan alamat email yang sama juga itu terkirim filenya, dokumennya, suratnya, maka kami mengacu kepada fakta dan bukti yang bisa ditunjukkan oleh pihak termohon. Ya. Jadi kami menghitungnya dari tanggal 11 Maret, maka terkait permohonan informasi yang diajukan di tanggal 22 April sudah melewati batas waktu atau kadaluarsa. Ya, demikian ya, mohon ya. Silakan dari majelis ada yang ingin disampaikan? Iya, mungkin ini saran aja Bu Ketua, ya kan? Dari beberapa permohonan, ini mungkin saran aja kan, mungkin pertanyaan permohonannya sederhana sebetulnya. Jadi mungkin rekomendasi saya sebagai majelis lakukan edukasi saja. Dan sebagai pengalaman saya pemohon, saya pernah bertanya, dan sampai nggak usah pakai permohonan ini, langsung direspon kok sama Kemenkeu. Misalnya contoh, bagaimana peraturan Menteri Keuangan seperti ini, gimana kalau itu langsung dijawab kok. Artinya mungkin daripada kita bertanya, mungkin kalau ada hal-hal yang tadi misalnya kenapa perhitungan itu betul. Tapi kalau pertanyaan saya melihat, mohon dimaklumi ya, beberapa pertanyaan apakah dirjen pertanyaan sederhana yang mungkin bisa dilakukan via telepon kali ya, via telepon, dan itu pernah saya lakukan gitu. Saya bertanya tentang sesuatu hal yang isi dari ketentuan peraturan Menteri Keuangan itu dijelaskan dengan rigid gitu. Itu mungkin saran saja ya ke pemohon, atau mungkin di sisi lain termohon juga melakukan edukasi yang sifatnya lebih jelas ya. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan gini, misalnya nih peraturan, ini analogi saja. Kalau di bank itu ketika suaminya meninggal, yang boleh mengambil adalah istrinya. Kalau istri sini mana ketentuannya, boleh nggak istri? Kan jadi begitu analoginya. Ini sekarang edukasi. Sesuatu hal yang bisa diterjemahkan dengan sama persepsi itu mungkin bisa kita terima. Jadi jangan, mungkin sebagai pemahaman saja, karena sayang energi kita kalau untuk melakukan permohonan informasi yang sebetulnya bisa dijawab dengan telepon. Ya, kalau nggak salah ada call center ya. Saya pernah merasakan peraturan Menteri Keuangan itu rigid sekali dan dijelas dengan ini. Tapi di sisi lain juga termohon juga ketika memperoleh permohonan informasi ini dilihat juga dari kacamata, jangan samakan pemahaman kita sama pemohon gitu kan. Boleh jadi permintaannya pemohon tadi soal rekaman itu mewakili harapan dari masyarakat juga gitu. Kalau nggak boleh seperti apa? Atau kalau nggak boleh dua-dua aja, nggak boleh merekam dua-dua aja. Itu yang saya. Makasih. Ya. Dari pemohon yang bisa disampaikan lagi, silakan. Terima kasih majelis. Pemohon perlu
perlu menyampaikan bahwa email yang digunakan oleh prinsipal itu adalah email yang bersifat umum ya, atau Gmail. Ya, kita tahu itu Gmail semua dipakai oleh banyak masyarakat. Ya, tadi kalau majelis mengatakan tadi bahwa ada potensi error di emailnya pemohon, sementara menurut pemohon justru email pemohon itu lebih kredibel ya, karena digunakan lebih banyak dibandingkan dengan yang digunakan oleh termohon secara privat. Ya, nah dan mungkin di antara kita di sini termasuk majelis juga pengguna gmail.com. Ya, tadi pemohon sudah sampaikan majelis bahwa pemohon sudah memprint semuanya. Ya, hari demi harinya tidak ada yang masuk. Ya, nah kalau kemudian itu dikatakan bahwa ada potensi itu error, berarti kan majelis menyimpulkan bahwa emailnya termohon itu lebih kredibel ya. Sementara kalau memang itu ada menurut pemohon, tentu pemohon akan mengakuinya majelis. Tapi secara lagi-lagi fakta yang terungkap memang kami sudah print dan sampaikan, tidak ada yang kami terima. Bahwa kemudian itu ada narasi terkirim, faktanya memang tidak pernah diterima. Ya, jadi pemohon ingin menyampaikan bahwa akan agak sedikit sulit untuk bisa diterima secara nalar manusia pada umumnya. Tentu kami bukan ahli IT majelis ya, tapi kami meyakini bahwa justru itulah yang lebih kredibel ya, karena memang lebih dipakai oleh banyak orang ya. Persoalannya apakah narasi terkirim itu artinya bisa dipastikan. Nah, kasusnya ada beda. Majelis mengatakan bagaimana kalau pemohon mengirim dengan resipos. Resipos itu tentunya kan diakui oleh termohon sendiri ya, misalnya PT Pos Indonesia itu diakui ya. Tapi persoalannya kalau email ini mau dibandingkan dengan email termohon, ini kan berarti ada persoalan kredibilitas ya, karena kami membuktikan kami tidak terima majelis ya. Nah, jadi mohon majelis pertimbangkan itu ya, karena memang faktanya tidak diterima ya, kecuali memang bisa dibuktikan bahwa email termohon itu lebih kredibel ya, sehingga kemudian pertimbangan hukumnya bisa mengatakan bahwa sudah terkirim tapi kemudian kami terlambat menyampaikan permohonannya ya. Tapi persoalannya pemohon meyakini itu tidak mungkin emailnya lebih kredibel daripada email gmail.com. Kalau mau dilakukan survei pun ya kan, pemohon meyakini itu gitu ya, apalagi kalau mau dikaitkan dengan jumlah penggunanya di seluruh dunia ini ya. Nah, oleh karena itu ini informasi saja buat majelis ya, karena kami meyakini itu majelis ya, karena kami penggunanya dan kami selalu menggunakan pengecekan, dan ini tidak terjadi di kasus yang lain, hanya ini saja. Ya, saya tidak mengatakan email siapapun yang lebih kredibel, dan itu bukan menjadi ranah kami juga untuk menilai kredibel atau tidaknya. Kemudian saya juga tadi tidak membandingkan dengan resi. Kalau resi saya tahu ada tanda terimanya langsung. Saya tadi membandingkan dengan ada kasus di mana pemohonnya mengirim surat kepada termohon juga melalui email, termohon mengatakan tidak menerima. Ternyata kodiknya di emailnya termohon, itu pernah bukan termohon yang ini ya, di kasus yang lain gitu. Ya, kami kemudian harus memutus berdasarkan bukti yang ada, fakta dan bukti yang ada. Faktanya saat ini berdasarkan data dan fakta yang majelis terima, emailnya terkirim, berhasil dikirim gitu. Pemohon tidak menerima email itu ya. Kami harus berdasarkan apa yang data dan fakta yang bisa ditunjukkan oleh para pihak gitu ya. Jadi itu yang menjadi dasar kami memutuskan. Nah, mungkin kan kami kemudian mengundang orang IT hanya untuk memeriksa benar tidak sini terkirim atau enggak gitu. Karena tadi kami menegaskan di alamat emailnya sesuai atau tidak. Ternyata sesuai gitu ya. Jadi demikian ya, majelis sudah bersepakat untuk register 016 ya. Ya, jadi untuk register 016 kita akan pemeriksaan lanjutan setelah mendapatkan hasil uji konsekuensi dari termohon. Kemudian untuk register 018 tadi sudah selesai dan akan ditutup, dan untuk register 019 ya akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Dari termohon ada yang disampaikan lagi? Cukup? Cukup yang mulia, terima kasih. Majelis? Cukup. Majelis cukup. Baik. Dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 016/3 KIP/PSI 2025 antara pemohon PT Borkom Service Indonesia
dengan termohon Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan untuk register 019 garing 4 Romawi garing KIP PSI garing 2025 dengan pemohon PT Ayani Family Group akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan sela. Dan untuk register 18 garing 4 Romawi garing KIP PSI garing 2025 dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Komisioner menegakkan ruang sidang hadirin dimohon berdiri. Sidang selesai, hadirin dipersilakan. Terima kasih.